Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakumun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush ila akhiril ayah. Sahabat Purnama CD yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ibu Ervika Yunia, sekaligus alumni dari Sekolah Tabligh Muhammadiyah Jawa Tengah, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu, bisa menyapa kepada seluruh sahabat Purnama CD yang berbahagia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga semoga di setiap langkah kita, di setiap ibadah kita, di setiap apapun yang kita rasakan dari karunia Allah yang bisa kita nikmati, semuanya ini bisa menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya, alhamdulillah, segala salam dan sholawat senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mencintai sunnah-sunnahnya, dan senantiasa pula kita berusaha untuk menjadikan pribadi diri kita adalah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu menjadi pribadi muslim yang soleh dan solehah, mukmin dan mukminah, insyaallah. Baik sahabat Purnama CD FM dan seluruh pemirsa MTTV channel Wonosobo yang berbahagia, pada kesempatan hari ini mari kita mencoba untuk memberikan sesuatu kepada seluruh pendengar sahabat Purnama CD berkait tentang bagaimana konsep menyesal dalam pandangan Islam. Saya yakin kita semuanya pernah merasakan yang namanya perasaan menyesal. Bagaimana kita menggambarkan rasa penyesalan kita? Tentunya ketika kita melakukan sesuatu hal kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, muncullah di situ suatu penyesalan yang kadang ketika kita tidak mempunyai jiwa untuk mengelola dari sifat menyesal itu sendiri, kadang menjadikan diri kita menjadi pribadi yang merasa sakit ketika kita mengingat hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan. Maka Islam mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya bagaimana cara kita menyesali sesuatu hal ketika kita ditimpa sesuatu hal yang di luar apa yang kita inginkan. Tentunya kita tetap berjalan kepada koridor yang tentunya sesuai dengan ranah di dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini bahwa kita menyadari setiap hidup manusia tentunya pernah mengalami pengalaman hidup yang kadang pengalaman hidup itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga memunculkan rasa penyesalan yang kadang kalau tidak kita arahkan, ujung-ujungnya adalah kita akan semakin terpuruk, kemudian tidak ingin bangkit lagi. Maka dalam hal ini Islam memandang bahwasanya yang namanya menyesal itu sebetulnya adalah bentuk dari perenungan kita,
bentuk dari perenungan kita ketika kita menyadari bahwasanya kita mempunyai suatu kesalahan yang kemudian bagaimana kesalahan itu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang dewasa sebetulnya. Ketika kita menyadari betul munculnya penyesalan itu adalah sebetulnya sebagai perenungan atas kesalahan-kesalahan kita, berharap bahwasanya ketika kita menyadari bahwa kita pernah melakukan kesalahan, maka kesalahan itu seharusnya menjadikan diri kita adalah mampu bermuhasabah, mampu merenungi apapun yang sudah kita lakukan. Maka dalam konsep Islam, menyesal itu adalah suatu bentuk perenungan kita untuk kita bisa bertaubat kepada Allah. Manakala kita mampu menelaah, mampu menyadari bahwa rasanya kalau di hati kita ketika muncul suatu penyesalan ketika kita melakukan kesalahan, berarti disitulah pintu taubat bagi kita itu sangat terbuka lebar. Coba bayangkan kalau kita melakukan suatu kesalahan dan kita menyadari betul, kemudian ketika kita tidak mampu mengelola rasa penyesalan itu, justru akan semakin memperburuk keadaan, maka penyesalan itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Maka dalam hal ini Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya taubatnya seseorang itu adalah bentuk dari penyesalan yang dia lakukan. Maka sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV yang berbahagia, tentunya setiap orang kita menyadari betul bahwasanya kita semuanya pernah melakukan suatu kesalahan. Lalu bagaimanakah supaya kita terhindar dari kesalahan itu? Maka hendaknya kita perlu banyak merenungi, banyak bermuhasabah, mengevaluasi diri kita supaya kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu tidak terulang-ulang terus, sehingga ketika kita menyadari suatu kesalahan itu, maka kesalahan itu betul-betul harapannya adalah kita mampu menyesali dan tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama atau yang lebih fatal. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah sudah menggambarkan siapa saja orang-orang yang menurut Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal, di mana penyesalan itu tidak akan pernah bisa tidak akan pernah dia lakukan ketika nanti sudah terjadi di yaumil akhir nanti. Artinya penyesalan itu tidak akan ada manfaatnya. Harapannya ketika Allah menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri orang yang menyesal, yang dimana penyesalan itu tidak mendatangkan suatu manfaat baginya, adalah ketika Allah menggambarkan ketika dia sudah berada di alam akhirat. Ketika kita masih berada di dunia, maka bersegeralah kita untuk bisa menyesal, kemudian melakukan suatu muhasabah bagi diri kita masing-masing agar kita tidak tergolong orang-orang yang penyesalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa semuanya yang berbahagia, sahabat Purnama Sidi, maka di ayat yang tadi saya bacakan di awal, yaitu di dalam surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai ayat yang ke-8, yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya digambarkan di yaumil akhir nanti, ketika hari kiamat itu terjadi, kemudian ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka itu digambarkan oleh Allah seperti laron, seperti serangga, seperti anai-anai yang berterbangan ke sana kemari, bingung mencari tujuannya. Karena pada saat itulah ketika manusia sedang menunggu yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari di mana di situ setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang dia lakukan selama di dunia.
Jadi Allah menggambarkan bagaimana kebingungan manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya. Ketika mereka merasa bingung, itulah ketika orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki bekal selama ia di dunia, dia akan merasakan bingung, takut, kemudian kalau dia nantinya termasuk di golongan orang-orang yang merugi dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh Allah bahwasanya di ayat yang ke-7 dan ke-8, ketika mereka dalam kondisi yang bingung mencari tujuan, kemudian kata Allah, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kemudian barang siapa bagi mereka yang melakukan kebaikan meskipun kecil sebesar dzarrah. Dzarrah itu adalah biji sawi. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga dengan ketika dia melakukan suatu kesalahan sekecil apapun pun itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka itulah yang kadang menjadikan manusia dalam kebingungan ketika mereka tidak memiliki bekal apapun. Maka ini adalah salah satu kondisi manusia ketika dia sudah berada di alam akhirat, kemudian dia mengalami kebingungan karena dia tidak memiliki bekal apapun yang harus dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini ada beberapa golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah mereka termasuk orang yang menyesal, di mana penyesalannya adalah tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa Purnama CD yang berbahagia, silakan bisa melihat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qaryah tadi sudah kita bacakan, yaitu tadi di ayat yang di surat Az-Zalzalah ayat yang ke-6 sampai 8. Kemudian dalam hadis Rasul pun dikatakan, inna asyaddan nas nadamatun yaumal qiyamah rajulun ba'a akhiratuhu bidunya ghairihi. Bahwasanya Rasul mengatakan orang yang menyesal di antaranya adalah mereka orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Mereka termasuk orang yang paling menyesal saat di hari kiamat. Maka sahabat Purnama CD yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita mencoba untuk flashback, mencoba untuk merenungi apakah kita termasuk dalam golongan yang ini, yaitu termasuk yang kadang kita mudah untuk menjual, kata Rasul, menjual akhiratnya, menjual apa yang sudah menjadi keinginan kita hanya untuk kehidupan duniawi semata. Maka jangan sampai ketika kita berada di dunia ini orientasinya adalah hanya duniawi semata. Maka itu suatu kerugian yang sangat besar yang dikatakan oleh Rasul, bahwasanya mereka yang cinta dunia atau hubbud dunia kemudian melupakan akhiratnya, mereka termasuk orang yang paling merugi, sekaligus mereka termasuk orang yang menyesal nanti di yaumil akhir nanti. Kemudian yang kedua adalah, kata Rasul lagi disebutkan, asyaddun nas khusratun yaumal qiyamah rajulun amkanu talabul ilmi fid dunya walam yatlubuhu wa rajulun alima ilman fantafa'ahu bihi man sami'ahu minhu dunahu. Dari Anas bin Malik bahwasanya dikatakan orang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu tetapi dia tidak mau memanfaatkannya, tetapi dia tidak mau menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang yang mengetahui sesuatu ilmu sehingga ketika dia mampu menyampaikan kepada manusia dan manusia mampu bisa mengambil manfaatnya, sedangkan dirinya malah tidak bisa memanfaatkan ilmu yang dia ketahui. Ini adalah suatu penyesalan sekaligus kerugian terbesar bagi kita yang menuntut ilmu tapi kita tidak mampu mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Maka
kita mencoba kembali untuk merenungi apakah selama ini ketika kita mencari ilmu, apakah ilmu itu betul-betul bisa memberikan kita manfaat, atau malah justru ilmu itu kita manfaatkan dengan tidak benar. Maka ini pun suatu hal yang membuat penyesalan kita ketika di yaumil akhir nanti, penyesalan itu tiada guna. Maka sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan betul setiap momen kita bisa menuntut ilmu, baik itu di bangku sekolah, baik itu di majelis taklim, baik itu kita mampu menuntut ilmu mungkin melalui kajian-kajian, baik secara offline maupun online, semuanya tergantung kepada kita semuanya. Mampukah kita mengambil hikmah, mampukah kita mengambil manfaat dari yang kita dengar, dari yang sampai kepada kita, kemudian kita mampu mengamalkan. Terlebih lagi adalah bagi kita mungkin yang menyampaikan, mampukah kita mampu memanfaatkan ilmu ini dengan benar. Itu menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, terkhusus bagi yang menyampaikan. Nah, ini yang kadang kita sebagai da'i atau da'iyah, inilah beratnya adalah ketika kita menyampaikan tapi kita tidak mampu atau tidak mau mengamalkan. Itu yang berat, dan itu menjadi penyesalan di yaumil akhir nanti kalau kita betul-betul tidak mampu mengambil hikmah dari apa yang disampaikan itu sendiri, dari ilmu yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah inna a'dhamal hasarat yaumal qiyamah hasratun rajulin kasaban malan fi ghairi ta'atillah fawarathahu rajulun fa'anfaqahu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala fadakhala bihil jannah wa dakhala al-awwal bihin nar. Orang yang menggambarkan keadilan dengan kata-katanya, tapi dia sendiri menentang keadilan itu sendiri dengan tindakan di mana digambarkan dalam Nahjul Balaghah bahwasannya orang yang menggembor-gemborkan tentang keadilan dengan kata-katanya, tapi ternyata dia sendiri dalam hatinya menentang tentang keadilan itu, apalagi diwujudkan dengan tindakan yang berlawanan untuk menentang keadilan itu sendiri. Maka di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya jangan sampai kita tergolong orang yang senantiasa menggembor-gemborkan keadilan, tapi justru kita tidak mampu tidak mampu untuk istilahnya melakukan keadilan itu dengan benar, atau malah justru kita menjadi penentang dari keadilan itu sendiri. Nah, ini berat sekali. Ini termasuk penyesalan luar biasa yang akan dialami oleh seseorang ketika dia berada di yaumul akhir nanti. Kemudian yang keempat adalah orang yang mencari harta tapi tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah, sehingga harta benda itu tidak mendatangkan berkah. Karena yang namanya berkah atau barokah itu adalah ziyadatul khair. Ketika harta yang kita cari selama ini di dunia khususnya ternyata hanya untuk menimbun saja, tidak mendatangkan maslahat, itu adalah suatu kerugian besar ketika kita tidak mampu memanfaatkan atas dasar taat kita kepada Allah. Maka Rasul menyampaikan kepada kita semuanya, silakan kita mencari sebanyak-banyaknya harta benda, kemudian ilmu, tapi dengan catatan jangan sampai kita tidak ada niat sedikit pun untuk taat kepada Allah. Begitu juga ilmu, setinggi mungkin kita cari, tapi ternyata kalau tidak diimbangi dengan iman, tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah, maka itu justru akan menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semuanya. Maka sahabat Purnama CD yang berbahagia, sebetulnya banyak sekali Al-Quran menggambarkan kepada kita bagaimana ketika orang-orang yang menyesal nantinya di yaumil akhir nanti, digambarkan betul oleh Allah
bisa nanti pemirsa semuanya membuka di dalam surat An-Naba ayat yang ke-40. Bahwasanya di situ disebutkan inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Jadi di antaranya adalah mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul, bahkan mungkin jelas menentangnya. Kemudian mereka yang suka menghabiskan dunia dengan harta bendanya, jabatannya, kemudian lupa akhiratnya. Kemudian mereka termasuk orang yang salah memilih pemimpin dan lain sebagainya. Semuanya itu akan menjadikan penyesalan yang tidak ada manfaatnya ketika di yaumil akhir nanti. Mereka digambarkan di dalam surat An-Naba tadi adalah bahwasanya Allah telah memperingatkan kepada manusia bahwasanya mereka diingatkan tentang azab yang sudah dekat, di antaranya adalah karena kesalahan-kesalahan mereka, karena kesalahan tangan mereka sendiri, sehingga mereka ketika di yaumul hisab, ketika mereka dimintai pertanggungjawaban, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya tahu kalau misalnya ternyata semua yang dilakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akhirnya mengatakan sebaiknya aku dijadikan sebagai debu saja, sebagai tanah saja, sehingga tidak mengalami atau tidak mengatakan penyesalan-penyesalan yang ujung-ujungnya adalah mereka menyesal, yang kemudian penyesalan itu tiada arti. Seperti itu pemirsa Purnama Sidi yang berbahagia. Tentunya Al-Quran betul-betul senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya, terlebih kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya Allah membuka peluang-peluang yang luar biasa ketika kita bisa memasuki bulan Ramadan, kemudian bisa memanfaatkan momentum di bulan Ramadan dengan penuh penyesalan seandainya kita tidak mampu memanfaatkan momen Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka itu penyesalan yang sangat luar biasa. Karena kita pahami betul Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan pahala yang berlipat ganda ketika kita mau memanfaatkan setiap amal kebaikan. Kemudian kita mampu bermuhasabah, karena di situ pintu-pintu taubat, pintu-pintu kebaikan, pintu pahala itu terbuka dengan lebar. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan momen itu suatu kerugian yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya jangan sampai ketika kita memasuki bulan Ramadan ternyata inti dari bulan Ramadan itu tidak kita dapatkan, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Jadi jangan sampai kita dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang merugi sebetulnya ketika kita berpuasa ternyata hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Adapun esensi dari bulan Ramadan itu tidak kita dapatkan. Maka ini menjadi penting untuk kita semuanya agar penyesalan itu betul-betul kita sadari sedari awal. Jangan sampai kita tidak ada persiapan sedikit pun untuk memasuki bulan Ramadan, dengan jangan sampai pula kita puasa tahun ini sama dengan puasa sebelumnya, atau bahkan mungkin lebih buruk dari puasa Ramadan sebelumnya. Maka tentunya kita perlu adanya persiapan-persiapan yang penting, baik fisik, mal, jasad, kemudian amalia-amalia. Kita perlu punya target. Maka kita perlu bermuhasabah bagaimana Ramadan kita tahun kemarin dengan kita menutupi kekurangan-kekurangan kita yang ada di bulan Ramadan besok ini, tentunya dengan berharap kepada Allah semoga Ramadan tahun ini bisa lebih baik, dan semoga kita diberikan peluang untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan memanfaatkan momen Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka yang terakhir sekali adalah mari kita melatih
diri kita untuk bisa menyesal manakala kita tidak mampu memanfaatkan setiap momen yang Allah berikan kepada kita dengan kebaikan. Kemudian mari kita banyak memuhasabai diri kita, apakah selama ini bekal yang kita dapatkan, bekal yang kita bawa untuk suatu saat nanti akan kita laporkan ketika Allah meminta, apakah sudah sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini penting rasanya untuk kita bermuhasabah. Dan tentunya mari kita semuanya berharap bahwasanya di sisa usia kita tentunya usia yang manfaat, sehingga nanti menutup kehidupan kita ini dengan predikat husnul khotimah, kemudian sesuai dengan yang diharapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu sahabat Purnama CD FM yang berbahagia. Mungkin banyak salah dan hilafnya dari kami, mohon dimaafkan, dan semoga yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, karena semua yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang buruk dan salah itu sebenarnya dari kebodohan kita sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.